Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat datang di Obsesi, obrolan petani sukses Syngenta dalam rangka memperingati Hari Kakao Sedunia yang kita kemas dalam event Kokwakir di Kolaka Utara 7-8 Juli 2025. Perkenalkan, saya Fauzi Tubat sebagai pemandu podcast hari ini. Dan hadir bersama kita semua para narasumber. Dan kita mulai kenalkan satu persatu. Dari ujung sebelah sana adalah Ibu Hajah Nanin Nurhayati, Crop Protection Development Head PT Syngenta Indonesia. Kemudian yang terhormat Bapak Kamal Mustafa, SPI, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kolaka Utara. Kemudian Bapak Riki Cok, Production and Supply Head PT Syngenta Indonesia. Dan dua petani andalan kita, Bapak Hasanuddin dan Bapak Taharudin. Mungkin sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, kita akan mulai memberikan gambaran mengenai kondisi kakao saat ini. Kita tahu di global produksi kakao kira-kira 4,5 juta ton per tahun, dan produksi 70% didominasi hanya oleh 3 negara, yaitu Pantai Gading, kurang lebih 37% kontribusinya, diikuti oleh Ghana 17-18%, dan negara kita, Indonesia, berada di urutan ketiga dengan kontribusi 15-16%. Nah, kalau kita mengerucut sekarang ke Indonesia, produksinya sedikit menurun dalam beberapa tahun terakhir, dari 1,5 juta ton menjadi 1,3 juta ton, dan terbesar kontribusi untuk produksi dalam negeri kakao adalah dari Sulawesi. Average produktivitas saat ini masih rendah, 500-600 kilo, walaupun beberapa tempat di Sulawesi jauh di atas rata-rata nasional, rata-rata 800-700, bahkan mungkin beberapa daerah sudah menuju 1 juta. Kalau kita kembali ke tahun 1990, di mana kakao pernah berjaya di Sulawesi, kita sudah mencanangkan waktu itu produksi menuju 1 sampai 1,2 juta. Tapi mungkin belum tercapai. Jadi ini masih menjadi tantangan utama kita menuju kakao Indonesia maju, yaitu rendahnya produksi. Mungkin saya akan memulai pertanyaan kepada Ibu Nanin. Menurut Ibu kira-kira faktor-faktor apa yang diperlukan dalam rangka meningkatkan produktivitas kakao di Indonesia? Oke, baik Pak Fauzi, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya faktor pembatas kenapa produksi kakao di Indonesia itu masih rendah itu ada beberapa faktor ya Pak ya. Satu bisa jadi karena usia kakao itu sendiri karena sudah melewati usia produktif. Kemudian praktek budidaya ya, kemudian dari faktor iklim. Selain itu dari sisi selain agronomi tadi itu ada dari faktor pembatas yaitu serangan hama dan penyakit ya. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan supaya produktivitasnya bisa tinggi yaitu dengan satu ya, dimulai kehidupannya kan dimulai dari bibit. Ada istilah bibit, bebet, bobot. Nah, bibit itu penting untuk pemilihan bibit atau pemilihan klon ya. Klon yang bagus itu sangat penting untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi. Kemudian dari tadi yang faktor usia ya, itu ada beberapa cara ya yang sudah banyak dikembangkan oleh petani kakao dengan cara sambung samping, sambung pucuk. Nah, itu juga bisa meningkatkan produktivitas atau meregenerasi meregenerasi tanaman kakao yang sudah usianya sudah tua. Kemudian kalau dari sisi budidaya itu memang banyak ya, dari sisi kesuburan tanah itu mungkin bisa dilakukan analisa seberapa banyak pupuk itu dibutuhkan. Karena tidak semua mungkin kita perlu menambahkan pupuk, tapi kita harus memberikan pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman. Karena kalau terlalu banyak, makan terlalu banyak juga nggak bagus, kurang juga nggak bagus, pentingnya cukup ya, cukup nutrisi. Kemudian dari sisi faktor yang lain, tadi salah satunya saya sebutkan faktor pembatas ya, adanya serangan organisme pengganggu. Itu kita masih sekarang ini masih banyak ya yang menjadi faktor pengganggu itu, yaitu untuk insektisida itu ada penggerek buah kakao.
Kemudian ada pengisap buah kakao, itu yang Helopeltis ya. Kemudian dari penyakit, itu yang sangat ditakutin ya, itu adalah VSD atau penyakit pembuluh ya Pak ya, itu VSD. Kemudian selain itu adalah yang sangat mempengaruhi terhadap kualitas dalam produktivitas busuk buah kakao. Karena ini betul-betul buahnya itu nantinya jadinya jelek gitu loh. Udah nggak bisa dijual lagi. Itu salah satu mungkin ya Pak Fauzi ya yang salah satu faktor pembatasnya. Nah, kita harus mulai dari faktor-faktor pembatas tersebut untuk meningkatkan produktivitas dari buah kakao itu sendiri. Kita identifikasi di mana letak hambatannya. Nah, kemudian kita cari solusinya. Nah, ya. Terima kasih, Bu Nanin. Disebutkan tadi ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi produktivitas kakao. Nah, ini kalau saya mau konfirmasi dengan yang Baurek saudara sini nih ke Bapak Kepala Dinas. Kira-kira dari faktor-faktor tadi Pak, yang paling menjadi tantangan di Kolaka Utara yang mana Pak Kadis? Siap. Ya, makasih Pak Fauzi. Statement tadi dari Ibu menyampaikan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga produktivitas tanaman kakao kita ini terkadang naik, terkadang menurun. Ya. Yang pertama mungkin saya memberikan ilustrasi bahwa kakao yang ada di Kabupaten Kolaka Utara ini adalah kakao masyarakat atau rakyat, bukan perusahaan. Yang pertama yang perlu kita garis bawahi adalah SDM petani yang belum mumpuni dalam rangka bagaimana budidaya kakao ini secara prestatif aman, dalam rangka bagaimana meningkatkan produksi. Ini SDM. Petani kita belum memahami secara maksimal prosedur teknis pelaksanaan dalam melakukan budidaya kakao yang baik dan benar. Ini tantangan kepada kita. Oleh karena itu Sigenta hadir memberikan motivasi. Kemarin ada buku pintar yang menjadi pedoman dalam rangka bagaimana petani Kabupaten Kolaka Utara ke depan tidak ada lagi ke petani yang tidak paham, tidak mengetahui teknis budidaya kakao yang baik dan benar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu karena kakao kita di Kabupaten Kolaka Utara ini sudah hampir rata-rata 30 tahun. Oleh karena itu, yang perlu kita pahami adalah bagaimana mengolah kualitas tanah. Ya, sehingga unsur hara tanah yang ada di kebun kakao masing-masing petani, ini yang perlu kita garis bawahi untuk memberikan apakah kita melakukan pupuk organik dulu, kemudian kita melakukan pengukuran pH tanah sehingga betul-betul upaya dalam rangka proses pemupukan ini betul-betul sesuai dengan komposisi pupuk yang diberikan kepada tanaman. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, besar harapan kami ke depan bahwa teman-teman kelompok yang melakukan budidaya kakao, kami harapkan dari pemerintah Kabupaten Kolaka Utara berupaya untuk melakukan kerjasama secara kelompok. Ya, karena di kelompok ini ide, gagasan, dan konkretnya adalah bagaimana bekerja sama dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi yang dilakukan oleh teman-teman kelompok tani, berupaya semaksimal mungkin memberikan edukasi, ya paling tidak kerjasama melakukan pekerjaan yang ringan, pekerjaan yang berat, insya Allah akan menjadi ringan ketika kita melakukan secara kelompok. Artinya apa? Disinilah kejiwaan kekeluargaan kita yang bisa kita tanamkan sehingga keberhasilan ke depan ini saya harapkan kita melakukan kerjasama secara kelompok. Di lain pihak bahwa apa yang telah kita lakukan ini adalah motivasi kita kepada pemerintah. Insya Allah PT Sigenta tetap berjaya maju. Terima kasih Pak Kadis, luar biasa ya keterangannya dan sangat relevan saya pikir. Mungkin saya akan cross check nih dengan Bapak dari anggota komunitas Maputua di Kolaka Utara. Tadi disebut oleh Bapak Kadis SDM menjadi hal yang sangat urgent untuk dibenahi, pengetahuan petani tentang budidaya di samping
tanah yang sudah tua perlu pemupukan dan sebagainya juga kerjasama. Kalau dari sisi petani, kira-kira hal apa yang sangat urgent diperlukan untuk melakukan transformasi kakao di Kolaka Utara? Pak Hasan. Terima kasih. Jadi betul apa yang disebutkan tadi Pak Kadis, bahwa kendala petani di dalam mengelola tanaman kakao itu masih sebagian pakai pola lama, maksudnya tradisional, tapi sudah ada sebagian mengikuti SOP yang memang telah disampaikan pendamping-pendamping semisal dari PT Mars, Penyuluh, itu sudah ada sebagian. Cuma karena terus terang kami ini petani, saya lihat mindset petani itu memang maunya dia serba ringkas, maksudnya dia mau ringkasnya, dia enggan juga mengikuti SOP yang ada, maunya yang serba-serba singkat. Itu berarti menurut saya sebagai petani juga, teman-teman itu mindsetnya yang mau dirubah juga itu. Ya, kayaknya begitu. Itu juga kendala, karena kendalanya itu sudah dijelaskan Pak Kadis, memang itu betul. Ya. Pak Taharudin, kira-kira Sementara ada ide nggak sebagai penggerak petani nih sekarang ya Pak? Bagaimana supaya mindset petani kakao bisa bertahap berubah sesuai yang kita inginkan? Idenya itu Pak, supaya bisa petani maju, bisa kerja kelompok. Jadi pembentukan komunitas menjadi penting ya, Pak. supaya kita Bisa. saling berbagi, saling dukung satu sama lain. Ya, Pak. Bisa saya tambahkan? Silakan Pak Kadis. Terima kasih yang kedua kalinya. Kami di Kabupaten Kolaka Utara sekarang ini berbenah dengan kelompok-kelompok yang ada. Iya. Ada kelompok tetapi objektif kelompok itu tidak bekerja secara maksimal. Nah, ini sekarang ini kebetulan kami sebagai kadis yang baru, saya punya beberapa ide, kemudian beberapa kolaborasi dengan teman-teman, baik itu dari kelompok itu sendiri, kemudian teman-teman dari stakeholder seperti Mars, ya, teman-teman penyuluh, teman-teman Mambun. Ini kita lakukan upaya bagaimana kerja kelompok itu kita bersama-sama melakukan upaya perbaikan budidaya tanaman kakao secara langsung kepada kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok budidaya kakao yang ada. Sehingga kita punya jadwal. Nanti kita buatkan jadwal teman-teman semua di kelompok itu seragam kita melakukan upaya. Contoh, pemangkasan, satu kali kita memangkas semua. Kemudian setelah pemangkasan satu kelompok, artinya nanti ada kawasan 20 hektar, ini pemangkasan. Jadi ada upaya kebersamaan di dalamnya. Kemudian setelah pemangkasan kita lakukan penyemprotan hama dan penyakit. Ini juga satu kaligus. Jadi kita jadwal untuk mengantisipasi hama penyakit ini terbang kemana-mana. Karena kalau inangnya sudah kita bunuh, otomatis kalau berkelompok kita seragamkan bahwa ke depan penyemprotan petani secara arti luas ini dilakukan secara bersama-sama. Sehingga semua hama di kebun yang ada di satu lokasi ini hilang semua. Tidak kemana-mana lagi. Ini harapannya ke depan paling tidak kerjasama dukungan dengan teman-teman stakeholder, ya, teman-teman kelompok tani, teman-teman komunitas-komunitas kakao. Insya Allah kami yakinkan bahwa produksi kakao ke depan di Kabupaten Kolaka Utara insya Allah bisa kita mencapai target secara maksimal. Ini mungkin yang menjadi petunjuk dari kami. Insya Allah. Berapa target yang ditetapkan untuk saat ini, Pak Kadis? Kalau kita berhitung-hitung, sekarang ini kita hitung bahwa kalau 1 hektar dengan pohon kurang lebih 1.000 per hektar, dan kita kalkulasi rata-rata satu pohon selama 1 tahun dia punya hasil secara maksimal, ini bisa sampai 3 kilo sampai 5 kilo per pohon. Artinya apa? Ada 1.500 ya, 1.500 kilogram kakao selama 1 tahun. Ya, pasti ini awal dari
keberhasilan petani. Ketika kita melakukan upaya-upaya perbaikan budidaya kakao dengan teknis yang dilakukan secara bersama-sama. Wah, kalau sudah Iya. kita sampai 1.500 Iya. itu luar biasa. Luar itu, Pak. biasa. Itu Iya. sudah bukan evolusi lagi itu. Mimpi yang dahulu Iya. tahun 90 bisa tercapai. Siap. Dan mungkin bisa dimulai dari Kolaka Utara, Pak ya. Siap. Yang penting teman-teman sinergi. Iya, Iya. betul. Kami berharap kami nanti keluarkan ya paling tidak Perbup peraturan bupati tentang perbaikan budidaya kakao kepada kelompok-kelompok sehingga ada landasan kami untuk bisa menyampaikan, memberikan edukasi dengan teman-teman baik itu penyuluh, mambung sehingga nanti harapan-harapan petani nantinya bukan hari ini kita bertani tetapi berkelompok itu adalah lebih bagus. Iya. Iya. Betul. Boleh Ya, sedikit ya, silakan. mungkin ya. Tadi kan Pak Bupati, Pak Kadis menyampaikan bahwa perlunya kolaborasi, Siap. kemudian perlunya melakukan Kerjasama. transformasi teknologi, mindset dan yang lain-lain. Nah, itu juga sejalan Pak dengan apa yang sudah dilakukan oleh Syngenta. Siap. Bagaimana Syngenta sebagai perusahaan yang mendevelop teknologi, Teknologi. baik itu teknologi yang sudah ada maupun teknologi baru, supaya ini bisa betul-betul ditransfer ke petani, pengguna, dan bisa dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu harapan kami di Syngenta, Bapak tadi sudah menyebutkan bahwa Syngenta sudah mengeluarkan buku ya ini, Iya. buku pintar. Semoga buku pintar ini betul-betul bisa membantu para petani, apalagi tadi dalam berkolaborasi ya, mengadopsi teknologi dengan baik dan benar sehingga produktivitas bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Iya. Itu sih mungkin ini sudah sejalan ya Sejalan. dengan Ya, betul. tujuan Karena Syngenta kolaborasi. sesuai strategi maju. Jadi maju itu yang memaksimalkan produktivitas itu fokus kita bagaimana income petani naik dan itu bisa terjadi kalau produksi meningkat, kualitas meningkat. Nah, tadi kita bicara produksi ini, sudah optimis bisa 1,5 itu bagus sekali, Pak. Insyaallah. Nah, ada hal lain yang bisa menentukan income petani yaitu kualitas Kualitas kakao, which is itu tergantung kadang-kadang dari penanganan pasca panen juga. pasca panen. Ya. Pasca panen mulai dari metik lah ya, metik, pecah, kemudian ada fermentasi, ada sortasi dan lain sebagainya, sehingga setiap butir kakao itu mempunyai nilai tambah. Ya. Entah dijual kering atau basah. Pak Riki ada pengalaman nggak kalau teknologi pasca panen supaya bisa efektif dalam rantai tata niaga itu apa kira-kira yang ada di gambaran Bapak? Ya, terima kasih Pak Fauzi. Jadi memang tadi sudah banyak kita bahas proses produksi atau proses budidaya, sudah disampaikan tantangan dan juga beberapa hal yang bisa menjadi cara ya. Jadi saya garis bawahi Siap. banyak kata kuncinya berupa kolaborasi. Dan tadi memang yang disampaikan juga oleh Pak Fauzi, kalau kita bicara kualitas, erat kaitannya juga dengan proses pasca panen, di mana ada proses utamanya seperti fermentasi, kemudian pengeringan, dan lain sebagainya. Nah, hari ini pun kalau nanti mungkin Pak Hasan dan juga Pak Taha bisa memberikan pengalamannya, hari ini mungkin masih ada PR ya, atau tantangan ya di proses-proses ini. Seperti contohnya, apakah proses pengeringan kita sudah maksimal, petani sudah mengikuti SOP yang ada. Kemudian yang kedua, proses fermentasi, apakah kita juga sudah memiliki fasilitas atau alat pendukung, sehingga proses-proses ini bisa berjalan dengan baik. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Fauzi, bahwa tentunya harapan petani adalah tidak hanya mempunyai output yang baik, ya banyak, tapi juga memiliki harga jual. Dan tadi harga jualnya banyak bergantung kepada kualitas dari produk kita. Sehingga sangat penting bagaimana proses ini bisa berjalan dengan baik, sehingga nanti ketika kita melanjutkan ke proses rantai pasok berikutnya, ke prosesor, ke agregator, ke even ke perusahaan langsung seperti Mars ya, contohnya kita jual, kita bisa mendapatkan harga yang maksimal. Seperti itu. Mungkin Pak Hasan ada masukan, silakan. Bisa. Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi kalau mengenai kualitas untuk pasca panen, sebenarnya petani itu sudah melakukan, cuma belum maksimal. Kenapa saya mengatakan sudah melakukan? Karena pada saat dia belah biji itu, belah buah, itu sudah menyortir antara biji yang terserang penyakit dengan tidak. Karena kenapa? Dia kan banyak petani itu, seperti saya sendiri, menjual biji basah. Sedangkan kita jual biji basah itu di PT Mars,
itu kan di quality. Makanya memang kita harus sudah quality di situ. Jadi buah biji yang kita store itu memang sudah layak. Cuma menurut saya belum maksimal itu tadi. Kalau di petani itu rata-rata belum melakukan pengeringan fermentasi, hanya pengeringan asal-asalan saja. Gitu. Terima kasih untuk sementara dari saya. Kalau menurut Pak Tahar, kenapa petani sampai sekarang belum mempunyai keinginan untuk melakukan pengeringan dan fermentasi? Itu Permasalahannya apa tuh? Permasalahannya mungkin belum paham juga atau bagaimana juga. Karena Prasarana. belum ada anunya, alat untuk fermentasinya. Ya, Mbak, kembali ke Pak Kadis. Menurut Bapak kira-kira bantuan dari pemerintah, dukungan yang sudah dipersiapkan supaya kualitas pasca panen petani kakao di sini bisa lebih baik, Pak? Makasih banyak. Yang pertama, kita mulai dari pasca panen. Ya, pasca panen petani ini paling tidak ada pemahaman tentang bagaimana prosesi pemilihan biji yang utuh dan bagus. Tentu ini menjadi pendukung dalam rangka bagaimana kualitas kakao kita setelah kita lakukan pemilihan biji ini pasti memberikan manfaat terhadap bagaimana biji, kualitas biji ini bisa bagus. Yang pertama. Kemudian yang kedua, petani seharusnya ide-ide kreatif. Kemarin Pak Bupati menyampaikan bahwa kenapa kakao mesti rendah nilainya? Ini harus pertanyaan yang kita harus tentukan. Kenapa pedagang yang menentukan harga? Sekarang kita mau balik. Haruskah petani yang menentukan harga? Ini harus dengan pola bagaimana kita melakukan teknologi hasil pertanian ini sesuai dengan ekspektasi bahwa kita mengikuti arahan eksportir. Ya, petani paling tidak melakukan teknologi ya fermentasi buah kakao. Ini dengan melakukan di kelompok. Iya. Kita melakukan budidaya kakao, kemudian hasilnya kita melakukan panen, kemudian kita melakukan fermentasi, tentu dengan kelompok nantinya ini bisa kita ada hasil yang lebih bagus. Kenapa tidak demikian? Yang kita mau cari adalah nilai tambah dari proses ini. Iya, dengan melalui kelompok, tentu kan di kelompok ini petaninya ada yang 20 hektar. Kenapa tidak bisa kita kemas di dalam satu kelompok ini sehingga ya fermentasi yang dihasilkan dengan jumlah yang banyak, kurang lebih kalau misalnya 20 hektar kakao yang dihasilkan satu kali panen, tentu ada sekitar 10 ton kakao yang kita kemas dalam fermentasi. Kenapa tidak? Kenapa bukan ini yang kita lakukan? Sehingga kualitas biji kakao kita bagus, kemudian harga meningkat. Nanti pedagang setelah ada 10 ton pasti kita yang menentukan harga. Ini contoh yang paling konkret yang akan kita lakukan. Insyaallah kebersamaan dengan kelompok tani, ya baik binaan Syngenta maupun binaan-binaan yang masuk dalam kategori kelompok ini yang perlu kita, kualitas kakao harus maksimal sehingga nilai tambah hasil ya kerja jerih payah petani ada nilainya. Ya, sekarang kan tidak ada dia punya nilai karena semua petani tidak ada yang berkelompok, nafsi-nafsi dia. Ya, begitu dia kering dia pergi. Ini tentu pedagang yang menginginkan harga. Kalau secara berkelompok, kalau kita lakukan fermentasi, kalau biji kakao kita bagus, pasti pedagang yang datang ke kita, kemudian kita yang menentukan harga. Ini yang perlu kita lakukan kerjasama dengan semua hal-hal yang menjadi pemicu tingginya harga karena ditentukan oleh pedagang. Hari ini petani yang harus tentukan harga. Kalau ini yang betul, silakan kita melakukan upaya-upaya perbaikan, budidaya, kemudian melakukan panen yang bagus, pemilihan benih, kemudian fermentasi, penjemuran yang bagus, kemudian kita kemas dalam kelompok sehingga harga kakao ini di tingkat petani ini pasti akan meningkat. Ini saya punya ide dan pikiran ke depan. Terima kasih.
Ya, ini saya kira PR besar kita saat PR ini besar. ya. Ya. Karena kalau pemerintah bisa menggiring sekaligus juga mendukung dan jika memungkinkan juga menyediakan sarananya, bagaimana petani bisa melakukan fermentasi, maka hilirisasi terjadi nih. Hilirisasi terjadi. Karena value added atau nilai tambah Siap. bisa dapat kalau kita melakukan hilirisasi. Dan ini istilah ini sudah mulai populer sekarang. Ya. Tidak lagi jual basah, Ya. tapi dengan fermentasi. Fermentasi pun dengan kualitas bagus sehingga kita bargaining position kita jadi lebih tinggi. Siap. Jadi kita bisa menentukan harga. Menentukan harga. Tanda kutip ya. Ya luar biasa Pak. Mudah-mudahan segera terwujud. Mungkin di kelompok-kelompok yang terbina dengan baik dulu untuk menjadi contoh. Karena biasanya kan petani ini suka melihat ada contohnya tidak. Saya pikir dari komunitas Mapotua mudah-mudahan bisa salah satu menjadi pionir. Syngenta juga akan terus berperan Pak, karena kami sudah bentuk komunitas ini dan kami tidak hanya membentuk tapi juga akan mendampingi untuk meninggalkan legacy yang bagus juga terhadap transformasi kakao terutama di Kolaka Utara. Nah terakhir mengenai pemasaran. Ini Pak Riki kalau kita lihat tadi pemasarannya ini agak panjang rantai tata niaga nih, ya. Petani jual sendiri-sendiri ke pedagang kecil, mungkin ke pengepul, baru ke off-taker. Menurut Pak Riki yang sudah expert di production supply, untuk efektivitas ini sehingga tidak terlalu banyak rantai tata niaga yang bermain, apa ada saran untuk tata niaga di kakao, Pak Riki? Terima kasih Pak Fauzi. Nanti silakan mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan juga tadi kata kunci yang disampaikan oleh Pak Kadis juga bicara terkait dengan kelompok, karena di mana kalau kita sudah bisa berkelompok, di situ kita juga harapannya bisa mempunyai daya tawar yang lebih besar ketika kita mencoba menjual produk kakao kita. Yang kedua, tadi yang disampaikan Pak Fauzi juga, hari ini mata rantai ini bagaimana kita bisa mensederhanakan atau membuat lebih simple ya. Jadi tidak harus melewati mata rantai misalkan pengepul dulu, kemudian agregator sebelum bisa dijual ke penjual misalkan ke produsen atau ke manufacturing company seperti PT Mars. Salah satunya adalah mungkin yang hari ini coba dilakukan kalau kita bisa secara berkelompok bisa menjual langsung sehingga harapannya harga jualnya lebih baik, keuntungan ataupun margin yang didapatkan oleh petani pun bisa lebih positif seperti itu. Nah, mungkin satu hal yang saya juga ingin soroti adalah dari sisi marketing ataupun komersial, karena produk kakao ini kan juga merupakan produk ekspor, ya. Sehingga kita pun perlu memahami apa sih yang menjadi kebutuhan dari ekspor market kita. Jadi salah satu tren yang mungkin Bapak Ibu semua sudah juga ketahui terkait dengan traceability. Dan ini ada hubungannya dengan supply chain, di mana traceability atau kalau disederhanakan adalah bagaimana kita bisa men-tracking bagaimana asal dari kakao kita sampai kemudian diproses dan seterusnya. Dan ini bisa menjadi sebetulnya positioning atau kalau kita bilang diferensiasi, pembeda. Karena kalau kita hanya bicara kakao saja, mungkin apa yang membedakan kakao kita dibandingkan kakao tempat lain. Nah, ini satu cara, memang masih akan banyak PR-nya Pak, mungkin edukasi, tadi sarana prasarananya harus disiapkan, tapi secara teknologi sendiri sebenarnya sudah mulai banyak dieksperimentasikan. Kalau hari ini kita menggunakan ada QR, menggunakan even blockchain, ini teknologi yang mungkin masih cukup advance ya, tapi mungkin bisa dicarikan teknologi yang lebih sederhana. Tapi tetap bisa menjawab kebutuhan dari sisi tracking ataupun traceability ini. Seperti itu kurang lebih Pak. Ya, luar biasa. Tadi saya tertarik sekali. Apa tuh bagaimana traceability? Kemarin Pak Bupati itu menerangkan bahwa kakao Kolaka Tenggara ini khas. Bahkan rasanya katanya khas. Tidak dimiliki oleh rasa dari Sulawesi Selatan lainnya. Tapi sampai saat ini orang tidak tahu kekhasan itu. Karena kita belum mengemasnya. Bahwa inilah kakao dari Kolaka Utara. Seperti misalnya umbi banyak di Jawa ubi. Tapi inilah ubi Cilembu misalnya. Orang jadi tahu packingnya gitu. Karena di packing maka nilai harganya juga jadi lebih. Jadi nilai tambah bisa diambil dari mana saja. Mulai dari budidaya, pasca panen, juga dari cara pemasaran seperti yang disebutkan tadi. Mungkin kita sudah dapat
pandangan yang lebih jelas ya untuk di kakao di Kolaka Utara dari sisi produksi dan juga dari sisi pasca panen ya. Mungkin untuk sebagai rangkuman saja, barangkali ada kata-kata tertentu masing-masing dari narasumber, Bu Haja Nanin sebagai penutup. Ya, kalau dari saya tadi jelas ya, kita sudah mengetahui bahwa permasalahannya apa. Ini bagus ya, kita mengetahui permasalahan utama apa, yaitu sumber daya ya Pak ya. Bagaimana meningkatkan sumber daya ini memang menjadi kunci utama kesuksesan produksi kakao, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Sebelum kita jalan ke sana, jadi kita benahin dulu di bagian hulu dulu ya. Hulu dulu yaitu di sumber daya manusianya, bagaimana supaya sumber daya manusianya itu betul-betul mumpuni untuk melakukan budidaya sehingga produksi kualitas itu bisa kita capai. Itu sih kalau dari sisi saya ya. Saya setuju banget dengan Pak Bupati bahwa sumber daya manusia ini sangat-sangat penting. Kalau saya mulai dari dulu dari Pak Taharudin, kira-kira harapan apa nih Bapak nih supaya petani kakao di Kolaka Utara ini bisa berkembang sesuai yang kita diskusikan tadi? Apa kira-kira harapannya ke depan? Mulai dari bantuan dukungan dari pemerintah untuk memasukkan bantuan bibit, Ya. itu saja. Bantuan bibit ya, Ya. klon-klon baru ya. Ya, Kang. Ya. Kalau dari Pak Kalau Hasan? saya sendiri Pak, harapan saya itu karena dari segi kualitas begini, maunya saya itu tadi dalam kelompok tani itu kita apakah bantuan dari pemerintah kita buatkan alat fermentasi. Itu bisa supaya ini kualitas kakao yang ada nilai tambah juga di situ karena Hasil akhir. daya belinya tinggi. Ya. Gitu kira-kira. Ya, bagus sekali ya. To the point ya Pak ya. To the point. Bahwa alat fermentasi salah satu yang urgent ya. Ya. Mungkin di 1-2 kelompok dulu yang bisa dilihat. Sebagai percobaan. Ya. Baik. Kalau dari Pak Riki kira-kira sebagai kalimat penutup. Hari ini kita banyak bicara soal kolaborasi dan saya pikir kolaborasi ke depannya pasti akan terus dan penting dilakukan baik dari sisi perusahaan seperti Syngenta dengan pemerintah dan petani langsung, dan harapannya kita punya semua potensinya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara produsen kakao tidak hanya top 3 ya Pak atau 3 besar, bahkan kita bisa juga punya potensi mengalahkan negara-negara lain di Afrika. Jadi harapannya lewat kolaborasi ini kita bisa menjadikan kakao betul-betul menjadi duta Indonesia, bisa dibilang, karena ini menjadi konsumen kita seluruh dunia mengenal kakao dari Indonesia, seperti itu. Ya, mungkin terakhir dari narasumber utama ini, Bapak Kadis, kira-kira pesan dan harapan Bapak ini setelah menjabat sebagai Kepala Dinas Perkebunan yang baru, terobosan apa kira-kira Pak yang diperlukan supaya kakao dari Kolaka Utara ini semakin dikenal di dunia luar? Terima kasih. Yang pertama, harapan kita selaku pemerintah, ini petani kakao harus betul-betul tegar menghadapi hidup dan kehidupan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sisi kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara ini harus kita sinergitasnya, harus bagus dukungannya, harus duduk bersama membicarakan hal-hal yang bisa memberikan solusi-solusi bagaimana kakao ke depan ini bisa kita tingkatkan dia punya produksi. Ya. Ini tentu berbagai macam teknologi di dalamnya. Mulai kita menyiapkan sarana bibit kakao yang sambung pucuk dengan berbagai kolom yang setelah direkomendasikan oleh Pusdikoka. Tentu itu yang pertama. Kemudian selanjutnya dalam rangka bagaimana budidaya kakao selanjutnya, ini yang perlu berdasarkan petunjuk buku ini yang harus kita pelajari. Ini sudah kunci utama dalam rangka keberhasilan petani kakao, harus berpedoman terhadap siklus kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman petani, teman-teman kelompok tani, sehingga harapannya bisa menjadikan kakao menjadi sumber mata pencaharian utama. Ya, tidak lagi dia harus kemana-mana mencari uang.
Iya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari segi teknologi hasil kakao, tentu teman-teman kelompok tani mengharapkan ada bantuan. Ini juga menjadi harapan-harapan kelompok tani, paling tidak ke depan. Yang pertama, kita melakukan sosialisasi bagaimana proses fermentasi, bagaimana mengolah biji kakao yang betul, bagaimana mengoreksi kegiatan-kegiatan penjemuran, kemudian pengemasan, sehingga ada upaya untuk mengkaji teknologi yang baru, sehingga nanti nilai kakao, nilai tambah kakao yang telah kita lakukan fermentasi ini pasti nilainya lebih tinggi. Dengan harapan, insya Allah pemerintah selalu berupaya memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada teman-teman kelompok tani sehingga layak untuk menjadi petani andalan kita semua untuk bagaimana mempertahankan kakao ini hingga 10 sampai 15 tahun ke depan. Dengan harapan Syngenta bertani maju. Terima kasih luar biasa nih Pak Kadis. Kami sangat menikmati penjelasan Bapak, menunjukkan bahwa Bapak juga sangat expert ya. Dan ini modal utama juga saya kira untuk kebangkitan kakao di Kolaka Utara. Nah, kami dari Syngenta juga mencoba lain dengan strategi kami petani maju. Semua pimpinan Syngenta 2 hari ini hadir. Di kalau ini kantor kosong, semua ada di sini. Semua pimpinan menunjukkan juga 3 jam dari Kolaka setiap hari. Itu juga menunjukkan satu keingintahuan kami untuk mempelajari lebih dalam dan untuk mensupport. Ini strategi maju yang maximize productivity. Itu kita ingin bantu tadi saya bilang bagaimana meningkatkan pendapatan dan juga bagaimana meningkatkan produksi dan kualitas. Kemudian yang kedua, accelerate innovation. Apapun inovasi yang dikembangkan di sini, Syngenta akan menjadi bagian dalam terutama mendampingi dalam mainstream pembudidayaan. Menggunakan teknologi baru, klon-klon baru yang unggul, kita akan memberikan dukungan penuh kepada kelompok-kelompok petani yang ada di sini. Yang ketiga, joint effort itu in sustainability. Kita sudah kembangkan komunitas walaupun masih satu. Maputo sudah diresmikan, mungkin nanti akan bertambah atau ada berapa lagi sebagai sarana Syngenta untuk melakukan kiprah dalam mendukung transformasi di kakao. Dan yang terakhir, yang seperti kita lakukan sekarang adalah United One Team. Bahwa untuk mencapai tujuan besar nggak bisa dilakukan sendirian. Ya. Ada Bapak dari pemerintah, diwakili kepala dinas, Bapak-bapak petani, kami dari swasta, dan juga dari off-taker seperti Mars dan para pemangku jabatan, pemangku kepentingan lain yang tertarik untuk meningkatkan industri kakao di Indonesia. Jadi ini selaras dengan Syngenta kita bahwa untuk menuju Indonesia menjadi negara 3 besar kakao dunia, kita tetap konsisten di Syngenta dengan strategi petani maju. Syngenta maju. Sedikit mungkin saya sampaikan terima kasih banyak dukungan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara, Pak Bupati Kabupaten Kolaka Utara titip pesan kepada kita semua. Terima kasih telah datang di Kabupaten Kolaka Utara dengan teman-teman dari PT Syngenta Group. Ini hadir luar biasa dan memberikan support kakao yang ada di Kabupaten Kolaka Utara. Ini menunjukkan bukti nyata bahwa keberadaan Syngenta di Kabupaten Kolaka Utara dalam rangka memperingati hari jadi kakao tanggal 7. Ya, ini luar biasa. Iya, mari kita beri semangat kepada teman-teman petani, dukungan. Kami tunggu informasi selanjutnya dan kami butuh penjelasan dan kami harapkan teknologi-teknologi baru dari PT Syngenta Group untuk upaya bagaimana ke depan petani-petani kakao kita di Kabupaten Kolaka Utara bisa sukses, berjaya, dan Syngenta maju. Maju. Terima kasih.